hari sambil rekam ya? Ya, selama 5 hari kita ada ngelakuin kegiatan-kegiatan seperti pengenalan lah tentang pematerian tentang food waste, dan ada juga kita kunjungan ke visit school, sama kita ke ke Kota Bantung untuk membersihkan daerah-daerah sungai-sungainya seperti itu. Itu kemarin seleksinya berapa tahap, Dut? Untuk jadi duta generasi hijau ini? Dua ya? Dua kali? Iya, dua. Yang tahap pertama apa? Online kah atau gimana? Online, Kak. Online ya? Berkas Iya. atau gimana? Atau ada ngirim video atau apa Iya, gitu? berkas dulu, baru yang kedua video. Yang tahap kedua baru video ya? Iya. Kemarin itu yang dinilai tahap 1 dan tahap 2 itu apa sih, Dep? Kok kamu bisa lolos mewakili Kalteng jadi perwakilan Kalteng? Jadi kita tuh disuruh bikin esai sama bikin video. Jadi esainya tuh dibikin semenarik mungkin tentang food waste. Pakai bahasa Inggris, Ya. Indonesia? Bercampur, Kak, bisa dikolaborasikan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebagus mungkin, menarik mungkin tentang food waste. Waktu Iya. itu ngambil topiknya apa? Maksudnya judulnya kan topiknya tentang food waste. Kalau saya sendiri kemarin ngambilnya Start Small but Start Today. Mulai dari kecil tapi mulai dari sekarang. Tapi kalau yang isai ini harus dilakukan dulu, harus ada implementasinya duluan atau gimana, Dep? Kemarin sih dibikin juga. Jadi implementasi yang pertama itu saya lakuinnya di sekolah. Jadi kita bikin kemarin itu project yang saya usulkan ke sekolah itu bikin kompos dari sampah makanan. Dan setelah itu kita diolah di sekolah, dan memang kompos sekarang lagi udah dilanjutkan lagi. Kita ada pengolah di belakang sana Berlanjut ya? Iya, khusus untuk pengolahan kompos, dan itu untuk di sekitaran sekolah sini. Penanggung jawabnya di sekolah siapa? Deborah Saya, sendiri? iya. Dibantu dari guru? Iya, dibantu oleh kepala sekolah langsung. Nah, kemarin seleksi itu kapan sih, Dep? Awal tahun atau udah dari tahun lalu? Sekitar bulan Januari 2023. Januari ya? Iya, Itu kalian bertiga yang dari Kalteng ini mewakili Kalteng berarti tiga-tiganya? benar. So, usia kamu semua SMA? Mereka ada yang 2007. Iya. Tapi tetap satu orang satu isai ya kan? Satu Iya, satu beda-beda. program kerja? Iya, beda-beda. Yang lainnya dari kabupaten mana aja? Ada yang dari Sukamara, ada yang dari Buntok. Suka yang Buntok. Iya. Nah, kalau misal aku nanya profilnya Deborah, kenapa sih kamu tertarik untuk gabung di generasi hijau atau green generation gitu? Taunya dari mana tuh? Nah, sebenarnya sebelumnya saya belum mengetahui tentang green generation. Tapi waktu itu memang saya orangnya suka mencari hal-hal yang baru dan sesuatu yang menantang. Jadi saya lihat ada teman saya juga tahun lalu 2022 ada lolos, dia juara 2 mewakili Kalteng untuk di Green Generation ini. Jadi saya tertarik kan melihat, dan saya nge-stalk IG-nya Green Generation Pusat, dan mereka juga memang lagi ngadain perlombaan baru seleksi JNGH itu, dan saya ikut. Sebenarnya juga di pikiran saya tuh sedikit ragu untuk lolos karena ragu? Karena ini pertama kali saya di lingkungan. Selama ini kamu kan terjun di lingkungan ya? Lingkungan. Sebelumnya Saya biasa di bagian biasanya basic saya tuh di seni. di seni. Iya. Oke. Berarti sebelumnya apa kamu udah pernah ikut kompetisi seni atau duta-dutaan seperti ini kan? Atau gimana deh? Dan untuk duta juga ini first time saya. First time. Iya, pertama kali juga. Sebelumnya memang menggeluti di bidang seni. Iya. Apa aja deh? Seperti menggambar. Saya lebih fokus di melukis sih. Melukis. Dan biasanya juga saya lombanya tuh kalau olimpiade online. Oh, Iya. oke. Berarti mandiri nyarinya? Iya, mandiri. Nah, untuk yang generasi hijau nih kenapa berani? Padahal kan ini kali pertama kamu terjun ke lingkungan ini kan gitu. Iya. Apakah karena kamu ngelihat lingkungan sekitar atau gimana deh munculnya gitu? Itu tadi yang pertama, karena saya pengen mencoba hal yang baru. Kedua, memang mama saya juga terinspirasi dari mama. Mama itu pencinta lingkungan. Jadi saya juga melihat lingkungan sekitar saya, khususnya Kalimantan Tengah ini memang butuh perawatan lebih lagi ya tentang lingkungan, apalagi di SMA 2. Jadi saya punya kerinduan pengen menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, generasi muda. So, kenapa tidak gitu loh, kita mencoba dulu. Berarti mulai dari yang kecil, apa tadi judul Start isanya? small but start today. Oke,
Ya. Yang nggak apa-apa kecil, yang penting udah mulai dari Iya, hari ini benar. ya gitu. Iya, benar Kak. Terus kemarin banyak kegiatan kan yang dilakukan di Bandung bersama seluruh Indonesia ya berarti ya? Iya, seluruh Tiap Indonesia. provinsi mengirimkan 3 orang berarti. Iya, enggak. Satu aja. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi tergantung lolos. Oh, tergantung lolos Iya. ya. Karena beda-beda Kak kuota yang lolos di setiap provinsi. Nah kemarin itu yang ke Bandung aktivitasnya apa aja? Ada yang membuat skill dan potensi Deborah bertambah nggak pas sudah terbang ke sana gitu? Apalagi ini kali pertamanya terjun di dunia lingkungan. Saya sih penambah ilmunya tuh di bagian ini Kak. Memang khususnya pengolahan sampah ya. Saya ada dapat ilmu yang menarik dari salah satu materi itu, dia membuat dari sampah plastik, botol plastik menjadi sebuah minyak. Ya, Minyak apa nih? Minyak goreng, minyak bahan bakar atau minyak goreng. minyak goreng Iya. dari bahan plastik. Iya. Jadi memang mereka ini pematerinya bilang mereka ini di suatu sekolah ini memang menciptakan seperti mereka kan sekolah swasta. Jadi butuh biaya untuk masuk sekolah kan. Iya betul. Nah, mereka menginikan supaya murid-murid ini bisa membayar sekolah, mereka bikin cara lain supaya murid ini bisa bayar sekolah. Ya, bisa bayar alternatifnya sekolah. lah. Jadi mereka disuruh untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulangkan kembali seperti botol plastik, sampah makanan. So mereka didaur ulang kembali menjadi yang bisa menghasilkan. Dan salah satunya itu yang botol plastik jadi minyak, dan yang kedua makanan diolah menjadi sebuah gas. Dan gasnya ini mereka salurkan kepada ibu-ibu kantin. Makanan gas yang ini apakah sisa makanan atau Sisa memang makanan, bentuk makanan? Kak. Sisa makanan, ya, iya. gas. Nah kalau misalnya yang Deborah terapkan di sekolah Semada ini berarti kompos tadi ya? Iya, kompos. Itu pola kerjanya gimana Dep? Apa kamu tiap hari atau gimana tuh? Oh enggak Kak, tidak tiap hari. Jadi kita mungkin karena kemarin ini masih baru pengumpulan, jadi ada proses pengeringan dulu. Kemungkinan sih diproduksi kembali itu sekitar minggu depan lagi. Jadi tidak seminggu tahapnya baru Ya. minggu depannya baru bisa dipakai. Diproses lagi Komposnya. Kak. Ya, diproses lagi, ada diolah-olah lagi dengan bahan-bahan lain. Baru nanti selesai itu kita bisa gunakan. Nah kalau untuk generasi hijau ini yang aku lihat kemarin kan ada aksi ya, Iya, gitu, benar. kemudian bersih-bersih. Nah selain ada aksi-aksi memperingati peringatan nasional dan sebagiannya, memang tugas menjadi duta generasi hijau ini apa sih gitu Nadia? Memang selain kita memperingati Hari Nasional, sebagai seorang duta juga kita keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan apa itu Green Generation, dan sama sosialisasi tentang menjaga lingkungan. Sesuai topik yang kita bawa kemarin, salah satunya food waste, itu yang kita bawa, dan bagaimana kita cara mengatasi menguranginya food waste di lingkungan kita, seperti itu. Kalau menurut Deborah, sisa-sisa makanan ini untuknya mungkin di lingkungan sekolah tuh masih banyak nggak sih yang kayak makan seadanya gitu terus dibuang? Cukup banyak, Kak. Cukup banyak ya. Iya. Kalau misalnya menurut Deborah, alasannya kenapa sih kalau banyak orang yang ngambil, mungkin makannya banyak porsinya tapi tidak habis, itu kenapa ya? Karena lapar mata, Kak. Lapar mata Iya. ya. Mereka itu memang sebenarnya khususnya teman-teman terdekat saya, mereka itu pengen beli ini beli itu, Iya, kayak nafsu iya, ya. beneran. Ya, terus pas sampai di kelas mereka nggak makan, mereka kayak sekedar mencicipi. Iya. Penasaran dan Iya. nafsu ya. Iya, benar, Kak. Kalau misalnya dari Duta Generasi Hijau Kalteng ya 2023, Deborah punya data nggak? Misalnya berapa ton sebulan jumlah food waste yang ada di Palangkaraya atau di Kalteng? Saya kurang ini ya, kalau yang di Kalimantan. Saya kemarin itu sempat cek itu sekitaran ada 2 jutaan 2 juta per apa? per tahunnya. Per tahun. Itu Iya. untuk Indonesia atau Kalimantan? Indonesia ya. Indonesia. Itu terakhir saya cek ya, Kak. Nah, kalau misalnya food waste ini tidak diolah lagi, memang dampaknya ada apa sih? Dip? Dampaknya sangat buruk sih, Kak. Salah satunya tuh jadi panas. Pepanasan global juga salah satunya. Dan kalaupun dibiarin juga, sampah-sampah itu kan prosesnya sangat lama ya, Kak. Dan itu memang harus diatasi sekarang. Memang nggak bisa langsung menghilang, tapi bisanya dikurangin. Bisa dikurangi. Iya, memang tidak bisa dihilangkan. Iya. Terus kalau itu kan dari segi lingkungan. Nah, kalau misalnya
kita sebagai manusia kalau mencoba, kan kadang ada rasa ya orang misalnya makanku habis, makan Deborah nggak habis, aku pengen nih habisin makanan Deborah. Itu sebenarnya termasuk cara buat kita mengurangi food waste nggak sih menurut Deborah? Kita ngabisin makanan Selagi orang. kita orangnya mau lagi makan ini mengizinkan, itu tidak apa-apa daripada makanan ini terbuang. Karena kebanyakan teman-teman juga karena makanan ini tidak habis sungkan untuk memberi ke teman. Nah, Takut temennya tersinggung. iya benar. Nah, tadi kan yang di sekolah Deborah ada mengolah kompos, maksudnya yang beberapa di Bandung juga ada yang dari plastik bisa jadi minyak, kemudian ada juga sisa makanan jadi gas. Kira-kira kita nih kalau buat di rumah masing-masing buat mengurangi dan mendukung gerakan food waste ini kita harus ngapain sih Dep gitu? Mulai dari rumah dulu mungkin yang paling sederhana. Kalau di sekolah kan mungkin ada Deborah nih yang bimbing kan. Kalau di rumah belum tentu ada semua Deborah di semua rumah gitu. Gimana Dep? Kalau dari ininya, aku kan diajarkan oleh mama aku juga. Mama aku memang orangnya juga suka bikin kompos. Jadi memang setiap makanan-makanan itu kita ada membuat berbeda tempat sampah. Yang khusus untuk sampah daur sampah Organik, ya, yang sayur-sayuran, ya. Setelah itu nanti memang kita olah yang bisa diolah ini jadi kompos, sisanya baru dibuang ke tempat yang sampah. tapi itu memang sudah lama diterapkan di rumah Deborah. Emang Dari awal dari ya? dulu. Dari dulu. Oke. Kalau di sekolah ini sudah 3 macam belum tempat sampahnya? Organik, non organik dan sama belahan Iya, kaca. contohnya yang Dari ada di warna dekat ya? perpustakaan itu ya. Nah, iya. Itu ada berbeda-beda warna. Nah, jadi memang sekolah juga memang menerapkan banget tentang penjaga lingkungan di Semada. Ini kalau misalnya di sekolah dan ratusan siswa yang banyak ini, kalau Deborah sendiri yang membina mereka apa nggak kesulitan? Cukup berat, Kak. Karena nggak semua juga mereka bakal nurut secepat mungkin kan, Kak. Jadi memang butuh teman-teman yang bisa membantu untuk mengkoordinasikan teman-teman yang di sekolah. Apa kalau duta generasi di sekolah nanti Deborah ada merekrut yang membantu Deborah bekerja, program kerja di sekolah? Iya, jadi memang di Green Generation ini kan kita ada tercipta juga per grup-grup gitu ya, di setiap dari pusat ke provinsi, ke kota, dan ke sekolah lagi. Jadi salah satunya yang di provinsi ini memang 50% itu berasal dari Semada. Anggotanya. Alumni dulunya kah atau anggotanya? Anggota sekarang. Anggota sekarang memang 50% dari Semada. Jadi kalaupun kita ngadain kegiatan yang ada di sekolah, cukup terbantu karena yang ada di organisasi memang berasal dari sekolah ini juga. 50% berarti kira-kira berapa puluh siswa itu? Di bawah? Mungkin sekitaran masih 20-an ya, Kak. 20 ya? Iya. Untuk sekolah Semada saja itu kan Semada. berarti udah cukup banyak ya? Cukup ya, Kak. Berarti kalau misalnya yang program kerja yang di bawah Deborah ini masih kompos saja, produksi kompos. Ya, baru Tapi nanti kompos. selanjutnya mau dobrakan apa lagi deh? Nah, ini rencananya kita masih diskusikan kembali ya, Kak, untuk program-program. Karena kita memang kemarin ada action juga bikin rencananya ada program analisis. Jadi di setiap peserta itu kemarin kita memang diseleksi program analisis yang bakal jadi program nasional. Dan memang ada program nasional yang sudah diresmikan dan akan dilakukan di setiap provinsi. Dan bulannya itu belum ditentukan dari pusat. Kita tunggu perintah dari pusat dulu untuk menginikan program ini. Iya, turunannya. Iya. Deborah kan generasi angkatan 2023 kan? Iya, benar, Kak. Dutanya ada 3 orang. Berarti yang sebelumnya juga 3 orang, ada yang salah satu dari Semada juga ya? Yang Dari angkatan 2022. kalau angkatan 2022 saya kurang tahu, Kak. Yang saya tahu itu hanya anak SMK 2. SMK 2, iya. Saya seingatnya memang cuman dia sih yang lolos dari Kalimantan Tengah. Baru yang di 2023 ini kami bertiga. Sebenarnya ada 4 orang. Cuman yang satunya ini mengundurkan diri. Iya. Kenapa ya itu ya? Sayang Kurang padahal tahu, ya. Kak. Jadi sisanya bertiga nih ya yang Iya, hanya bertiga. jadi topang utama Kalteng ya. Iya, benar. Kemarin waktu seleksi ke pusat sulit nggak sih Dep? Yang paling sulitnya apa? Yang paling sulit sih menurut aku tuh saat pembuat esai sih. Iya, esai. Berapa kata esainya atau berapa halaman? Kita memang disuruh esai singkat. Itu 1 halaman aja.
Cuman memang harus kayak perlu bukti yang kuat gitu loh untuk membuktikan kenapa esai kamu ini harus terpilih. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong yang aksi kemarin kalian di Car Free Day itu, kan aku tuh sempat lihat kan kalian tuh story sebelumnya jauh sebelum hari itu kemarin. Katanya mau ada aksi, cuma waktu itu postingan dari Kotim kalau nggak salah. Kotim apa siapa ya? Pokoknya yang cowok. Bukan kamu, pokoknya itu. Terus aku Car Free Day pagi kan, aku nggak ada lihat kalian, jadi aku kira mungkin aksi di tempat lain gitu. Ternyata ada. Iya, Pas benar baru ada. story. Nah, itu kemarin ngapain aja deh? Kita memang khusus untuk hari nasional itu kan kita turun ke Car Free Day. Rencananya sebelumnya kita tuh memilih untuk membersihkan di jembatan Kahayan. Oh, bawahnya? Iya benar Kak. Okay. Cuman karena ada sesuatu jadi kita pindahkan ke Car Free Day. So memang kita bikin perjanjian dengan Delha dulu. Dan memang di situ kata Delha memang ada timnya memang untuk membersihkan setiap minggunya. Dan makanya kata tim Delha kita untuk bergabung aja. Sebenarnya kami itu mau mulai dari jam 8 Kak. Cuman karena jam 8 itu belum tutup kan Car Free masih Day. rame karena waktu itu mendung. Bener Jadi Kak. makin rame. Jadi kita saat jam 10 aja langsung. Rencananya memang kita mau sosialisasikan. Iya. Seharusnya. Iya. Cuman momen yang bagus buat kalian itu. Cuman ada something kemarin jadi nggak bisa juga. Jadi kita hanya membersihkan sekitaran Car Free Day aja. Semua sampah-sampah itu kita bersihin. Kemarin berapa orang yang terjun ke Car Free Day? Wah, kalau saat itu sih hanya sekitar 5 orang juga. 5 orang dari Semada semua. 1 orang luar Semada. 1 orang Semada. Tapi tergabung dalam organisasi. Iya. Itu kemarin dapat berapa totalnya sampah yang dikumpulkan waktu Car Free Day? Wah, itu banyak Berapa sekali karung? Kak. Udah bisa mungkin 20 karung lebih ada kali ya. 20 karung lebih. Iya. Kebanyakan sampah plastik. Sampah plastik dan masih penuh makanan. Masih penuh makanan. Iya. Kayak masih baru dibeli dan dibiarkan di situ. Aduh, banyak banget. Nah, kalau misalnya kemarin kan ditemukan makanan yang masih utuh tuh, itu apakah dipisah apa tetap dikumpulkan jadi satu dulu nanti baru ada tempat lainnya untuk memisahkan bahan makanan dan plastiknya? Karena kemarin kami itu kan koordinasinya dengan Delha, kami hanya mengumpulkan makanan itu, jadi mereka yang mengangkutkan. Jadi makanan itu memang saat itu dikumpulkan jadi satu semua. Jadi satu Kak. dulu ya, Iya. 20 karung banyak juga ya. Iya. Nah, selain aksi gini, ada nggak nanti Duta Generasi Hijau ini sosialisasi Iya ke ada. lapangan? Kita mungkin untuk sekarang sosialisasinya ke sekolah-sekolah dulu Kak. Karena rencananya kita ini memang mau pembinaan juga untuk khusus organisasi kita. Oh, kalian Iya. open recruitment gitu ya dari Iya. sekolah-sekolah? Iya. Sampai dicampur. Kalau kamu jadi Duta Generasi ini ada kewajiban yang harus kamu jalani nggak sih? Misalnya kamu harus ini gitu, kayak didikte dari pusat. Ada nggak? Untuk kewajiban sih memang itu ya salah satunya untuk tetap ya mengkoorkan setiap orang-orang untuk menjaga lingkungan. Seperti Ada target nggak gitu? Apa sejalannya aja? itu. Target sih enggak. Iya. Harus ya. Tapi untuk jadi seorang Duta Generasi Hijau ini ganggu jam belajar kamu di sekolah? Tidak sih Kak, karena kebetulan memang saya juga punya banyak kegiatan. Jadi tapi saya masih bisa mengmanage-nya. Manajemen waktu. Iya. Generasi Hijau. Nah, Iya. kan ini kamu bilang tadi kan Generasi Hijau, maksudnya untuk terjun ke dunia lingkungan baru ini ya, baru Iya. pertama kali. Nanti seiring berjalannya waktu kamu pengen ikut kedutaan yang lain nggak, misalnya duta bahasa, duta pariwisata dan sebagainya macamnya? Saat ini saya juga lagi mendaftar duta siswa. Duta siswa ya. Dari pusat, Dari pusat. Dari pusat, Dari ya. Jakarta ya. itu dari Kementerian Pendidikan ya? Iya Kak. Sama ada juga duta inisiatif, ini berhubungan juga sama lingkungan tapi beda ini organisasi. Kalau misalnya Deborah biasa kesenian kan melukis kan, tadi kata senengnya. Melukisnya apa deh? Lebih ke ini sih Kak, abstrak ya sama realistis. Iya. Itu pernah dipamerkan? Selain ikut lomba udah pernah dipamerkan di mana gitu atau belum? Kalau sampai dipamerkan belum Kak. Belum ya? Iya. Tapi pengen. Pengennya sih. Iya. Deborah ini nama panjangnya siapa sih, nama lengkapnya? Deborah Karen Hafuk Simanjuntak. Cuman disingkat ini.